Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini sebelum masuk dalam video, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang sedang beribadah puasa ya teman-teman. Mungkin lewat di beranda teman-teman, lalu teman-teman membuka video ini selamat beribadah puasa. Dan untuk video receh kali ini saya akan membahas mengenai mata solder. Ini bukan review awal ya teman-teman. Ini review setelah pemakaian setahun untuk mata solder merek GOOT teman-teman. Jadi setelah setahun pemakaian, mata solder merek GOOT ini masih sangat bagus. Performanya masih sangat mantap teman-teman untuk melakukan penyolderan. Jadi untuk membersihkan sangat gampang, saya hanya menggunakan lap basah seperti ini. Tapi ini spons khusus ya teman-teman untuk pembersih yang direndam dengan air seperti ini. Ujungnya masih runcing dan bagian pembatas putih-putihnya itu masih belum korosi teman-teman. Jadi akhir-akhir ini ketika mau melakukan teknik lepas pasang chiplet dengan cepat, saya sudah tidak mengganti mata solder lagi ya teman-teman untuk melepas chiplet. Padahal sebenarnya itu bisa merusak mata solder, namun bukan untuk mata solder yang bagus seperti ini teman-teman. Mata solder yang biasa yang harga-harga di bawah 20 ribuan dapat rusak jika kita menggunakan untuk teknik melepas chiplet dengan cepat, yaitu selain ditaruh di pemanas, saya menggunakan mata solder sebagai media untuk mempercepat proses panasnya ya teman-teman. Seperti ini. Kenapa? Karena timah LED ini terbuat dari plastik ya teman-teman. Jika kita menggosok seperti ini, plastiknya akan menempel di ujung solder seperti ini. Dan jika menggunakan mata solder yang murah teman-teman, itu akan mempercepat kerusakan mata solder. Dan bagi penghobi, kerusakan mata solder itu sangat berpengaruh teman-teman, karena akan membuat pekerjaan kita terhambat ya. Tapi dengan mata solder ini teman-teman, teknik tersebut tidak lagi saya takutkan untuk dilakukan, hanya perlu pembersihan seperti ini dan sudah bisa lagi digunakan ya. Ujungnya sangat jos, apalagi pada bagian badannya. Ini adalah salah satu yang terbaik ya teman-teman menurut saya. Membeli satu seperti ini sama saja dengan beberapa mata solder yang sudah saya beli ya teman-teman. Sudah berapa kali ganti mata solder untuk ini, tapi untuk tahun ini belum pernah diganti setelah saya menggunakan mata solder merek GOOT. Karena yang lain terkadang dia rusak bukan pada ujung soldernya teman-teman, melainkan rusak pada bagian pembatas solder ini. Pembatas ujung solder kalau sudah korosi, ketika kita melakukan penyolderan, timahnya akan mengumpul pada bagian ini teman-teman, dan itu sangat menjengkelkan. Ada juga ujung mata solder yang sudah tidak bisa melelehkan timah lagi karena sudah korosi. Apalagi jika kita hanya menggunakan tembaga teman-teman. Memang kalau menggunakan tembaga itu panasnya cepat ya, tapi cepat korosi.
meskipun sudah ditajamkan seperti ini, dilancipkan, dia akan cepat korosi seiring berjalan waktu dan kita harus membuka pasang akhirnya bisa merusak. Ini teman-teman contohnya. Ini sebelumnya menggunakan mata solder ini saya sering buka pasang bagian baut yang menahan ini langsung di elemen pemanas dari solder, dapat merusak elemen pemanas tersebut. Jika sudah dol, semakin hari baut yang digunakan harus semakin besar dan membuat solder Anda menjadi rusak. Ini adalah salah satu solusinya teman-teman, menggunakan mata solder yang baik agar supaya sudah tidak perlu lagi dibuka pasang. Kemudian saya akan memberikan beberapa teman-teman masukan bagi rekan-rekan penghobi solder agar supaya membeli alat yang baik, yang bagus, sehingga hobi dari rekan-rekan bisa berkembang ya, tidak stop hanya karena alatnya rusak menghambat hobi kita teman-teman. Itu dapat membuat minat kita berkurang jika alat yang digunakan kurang baik. Contoh utama adalah solder ya. Yang namanya mau hobi elektronik pemula teman-teman harus memiliki solder yang baik. Ini adalah solder 15.000 yang sudah ganti elemen menggunakan elemen dari Deco 40 watt dan setahun ini sudah menggunakan mata solder yang belum diganti sampai sekarang. Kalau untuk timah saya percayakan ke ini ya. Mulai dari awal hobi saya elektronik, saya selalu menggunakan timah solder ini. Jangan lihat dari mereknya, tapi lihat dari perbandingan ini 60/40 ya teman-teman. Ingat-ingat saja, timah solder 60/40 itu bagus untuk penghobi pemula untuk melakukan penyolderan. Dan untuk teknik penyolderan sendiri saya rasa seiring berjalannya waktu teman-teman bisa membiasakan diri saat memegang solder. Intinya makan dulu sebelum melakukan kegiatan ini. Kenapa? Karena kalau lapar terkadang ujung mata solder bergetar seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Jika sudah hari demi hari teman-teman melakukan penyolderan secara alami, bisa menjadi lihai ya teman-teman dalam melakukan penyolderan. Dan ada salah satu masukan bagi rekan-rekan untuk melakukan pembersihan mata solder, ada baiknya menggunakan spons untuk pembersih mata solder yang dibasahkan ya teman-teman. Jangan menggunakan benda keras, apalagi kawat cuci piring. Itu bisa mempercepat rusak bukan pada mata solder melainkan pada pembatas yang saya bilang, pembatas ujung solder ini ya yang mengarah ke sini. Jadi itu bisa rusak dan sangat tidak enak untuk digunakan. Masukan yang lain adalah jika teman-teman ingin melepas komponen, misalkan pada ini, jangan biasakan menggunakan solder seperti ini ya. Seperti ini. Ini contoh yang tidak baik teman-teman. Biasanya kita akan melakukan hal ini ya. Langsung ditarik begitu. Nah, ini kaki-kaki komponen yang seperti ini bisa juga menggaris mata solder rekan-rekan, karena ketika rekan-rekan terlalu menekan dan menarik bagian komponen itu dapat melukai ujung mata solder rekan-rekan apabila mata solder yang kurang bagus tentunya ya teman-teman. Mungkin itu saja masukan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk teknik-teknik penyolderan bisa rekan-rekan tonton
video-video dari teman-teman senior-senior yang sudah mendahului saya membuat konten teknik solder yang baik dan benar, sehingga teman-teman bisa mendapat ilmu di sana. Tapi untuk rekomendasi mata solder ini ya teman-teman, untuk kelas 40 watt saya rasa jika lebih juga di 60 watt begitu, merek seperti ini saya rasa bagus, asal jangan lupa beli yang original ya teman-teman. Ini saya dapat dengan harga 30 ribuan. 30 ribuan sudah setara dengan menggunakan mata solder 15 ribuan sebanyak 5 sampai 6 biji dengan cuma 1 biji ini ya teman-teman. Jadi lebih untung teman-teman menggunakan mata solder yang bagus, dan tidak akan membuat Anda jengkel saat melakukan aktivitas hobi nyolder-menyolder dari rekan-rekan sendiri. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang masih stay mengikuti video saya sampai saat ini, saya mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa teman-teman yang ikut saya dari awal, mungkin pernah lihat saya membuat video cara cepat lepas pasang chiplet dengan cara memanfaatkan elemen pemanas dan memanfaatkan ujung solder untuk melepas agar lebih cepat dan tidak membuat PCB ini terkelupas teman-teman. Maka teman-teman perlu mata solder yang baik agar supaya tidak perlu untuk lepas pasang dapat membuat berat pada baut ini, pada elemen pemanas rusak, otomatis teman-teman juga harus mengganti elemen pemanasnya. Sampai gimana tadi? Oh iya, sudah di perpisahan ya teman-teman, sudah di akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.